Idha nandati peca nandati kata punyo ubhayatha nandati punyang me katanti nandati bhiyo nandati sugating gatoti. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat bajik, dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika ia terlahir di alam bahagia. Pemimpin puja bakti, para upasaka, para upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat Buddha yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, para upasaka, para upasika, berbahagia sekali pada pagi hari ini karma baik kita membuahkan kekuatan, membuahkan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali menambah timbunan kebajikan dengan datang ke wihara, melakukan serangkaian kebajikan baik melalui pikiran, melalui ucapan, juga melalui tindakan badan jasmani. Apa yang dilakukan ini tentu saja berdasarkan atas satu dorongan batin yang mendorong, yang memotivasi Bapak Ibu untuk mau melakukannya. Dorongan batin itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Bapak Ibu punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, rasanya sulit untuk datang ke wihara. Kalau tidak yakin dengan Sang Buddha, kalau Anda tidak memiliki keyakinan kepada Dhamma, kalau Anda tidak punya keyakinan kepada Sangha, rasanya ke wihara itu berat. Tetapi karena Anda punya keyakinan, maka keyakinan itulah yang kemudian memunculkan semangat untuk mau datang ke wihara dan melakukan kebajikan. Selain karena Anda punya keyakinan bahwasanya kebajikan itu membawa manfaat, dan manfaat yang akan diperoleh oleh si pelaku kebajikan itu berupa kebahagiaan. Selain itu, tentu Anda juga punya tujuan. Anda datang ke wihara tentu punya tujuan. Dan kalau dipahami, meskipun berada di ruangan yang sama, di saat yang sama, mendengarkan dhamma yang sama, meskipun datang dari tempat yang berbeda-beda, berada di tempat ini juga barangkali Anda ikut puja bakti ini dengan tujuan yang beraneka ragam. Anda ikut puja bakti barangkali dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang kalau ke wihara ikut puja bakti tujuannya ya pengen belajar dhamma. Ada juga yang kalau datang ke wihara ikut puja bakti dengan tujuan untuk menambah kebajikan.
Ada yang datang ke wihara ikut puja bakti dengan tujuan untuk menjadi orang baik. Barangkali juga ada yang datang ke wihara ikut puja bakti, mendengarkan dhamma dengan tujuan supaya dapat stempel. Ya, ndak tahu Bantenya sampaikan apa, yang penting saya datang, pulangnya dapat stempel, nanti bisa dibawa ke sekolah, dikumpulkan ke gurunya, saya dapat nilai plus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlepas dari apapun tujuan Anda ketika datang ke wihara, saya berharap ketika sudah sampai di sini, Anda melakukan kebajikan itu dengan sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun juga, upaya bajik yang Anda lakukan itu bukan demi saya, bukan demi wihara, tetapi kebajikan yang Anda upayakan itu cepat atau lambat akan berbuah dalam bentuk kebahagiaan yang akan dinikmati oleh pelakunya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang tujuan, selain juga tujuan Anda datang ke wihara ikut puja bakti, Bante juga ingin sampaikan bahwasanya sebagai manusia, sebagai umat Buddha, Anda juga punya tujuan. Ya. Kenapa Anda memilih untuk menjadi umat Buddha? Itu juga tentu punya tujuan. Tujuannya berdasarkan apa yang tadi diyakininya. Karena yakin maka saya ingin menuju, atau saya punya tujuan untuk mencapai ini, mencapai itu. Dari banyak umat Buddha, barangkali kalau ditanya apa tujuan Anda memilih memilih agama Buddha dan menjadi umat Buddha, jawabannya juga beragam. Tergantung apa? Tergantung pada keyakinan, tergantung pada pemahaman dhamma, gitu ya. Ada mereka yang memilih beragama Buddha dan menjadi umat Buddha dengan tujuan supaya menjadi orang baik. Apakah harus jadi umat Buddha untuk menjadi orang baik? Ada juga yang memilih beragama Buddha, menjadi umat Buddha dengan tujuan supaya ketika nanti meninggal bisa lahir di alam surga, bisa lahir di alam yang bahagia. Ada juga sebagian umat Buddha ketika ditanya, kenapa memilih beragama Buddha, kenapa menjadi umat Buddha, mereka menjawab, saya ingin mengakhiri samsara. Kenapa memilih menjadi umat Buddha dan beragama Buddha? Saya sudah bosan menderita. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara tujuan-tujuan menjadi umat Buddha ini, kira-kira mana tujuan yang paling baik? Yang mana? Tujuan yang nomor 1 tadi menjadi umat Buddha karena ingin menjadi orang baik. Yang kedua, memilih menjadi umat Buddha dengan tujuan supaya ketika meninggal bisa bertumimba lahir di alam dewa, alam surga, alam bahagia. Yang ketiga, memilih beragama Buddha menjadi umat Buddha dengan tujuan cepat atau lambat supaya bisa mencapai akhir dukkha, akhir penderitaan, akhir samsara yang disebut sebagai nibbana. Dari 3 tujuan ini kira-kira Anda yang mana? Yang paling baik dari 3 ini kira-kira yang mana? Yang ketiga. Kenapa memilih yang ketiga? Ya karena kalau dipikir-pikir Bapak Ibu,
kita itu sudah terlalu panjang menderita. Kenapa menjadi umat Buddha? Karena sudah lelah saya itu mengalami tumimba lahir secara terus menerus di dalam samsara. Lelah apa enggak? Lahir jadi manusia, mengalami beragam penderitaan, dan ini bukan yang pertama, ini juga bukan yang terakhir. Kalau terus seperti ini kira-kira lelah apa enggak? Bosan juga. Maka dari itu sudah tepat Anda memilih beragama Buddha dan menjadi umat Buddha. Kenapa Bante? Karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha disampaikan kepada Bante Anuruddha, bahwasanya yang Tathagata ajarkan adalah tentang penderitaan dan jalan menuju akhir penderitaan. Ya, jalan menuju akhir penderitaan yang mengarah pada nibbana. Nibbana itu bukan alam. Ya, nibbana itu adalah pencapaian. Keadaan ketanpa kelahiran. Kenapa disebut demikian? Karena ketika suatu makhluk mencapai nibbana, tidak ada tunas kelahiran kembalinya, sehingga tidak ada kemungkinan dia untuk bertumimba lahir kembali. Tetapi sebelum mencapai tujuan yang paling tinggi ini, suatu makhluk masih memungkinkan bertumimba lahir kembali. Terutama ketika lahir, kita akan bertemu, kita akan berhadapan, kita akan menghadapi konsekuensi dari kita dilahirkan. Apa konsekuensinya kita dilahirkan? Nah, ini mau tidak mau mengalami sakit, mengalami usia tua atau penuaan, mengalami kematian, belum lagi nanti berkumpul atau bertemu dengan orang-orang yang tidak disukai, belum lagi juga nanti berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Semuanya ini adalah penderitaan. Belum lagi juga punya keinginannya tidak tercapai, menderita. Dan semua, kalau tidak lahir kira-kira akan menjadi tua tidak? Tidak. Kalau tidak lahir kira-kira akan mengalami kematian apa tidak? Tidak juga. Ya, maka dari itu Ibu Bapak Saudara sekalian, sebagai umat Buddha, pada dasarnya kita itu sudah memahami kebenarannya. Kita sudah memahami kenyataannya, bahwasanya saya tidak ingin menderita. Termasuk Anda kalau ditanya, Anda juga tidak mengharapkan anaknya, istrinya, saudaranya, orang tuanya. Mau enggak orang tuanya sakit? Enggak mau juga. Mau enggak anak atau istrinya sakit? Enggak mau juga. Mau enggak orang tuanya, sanak saudaranya, anak istrinya, keluarganya mengalami kematian? Enggak juga. Jadi sebetulnya jujur saja, setiap dari kita ini, jangankan diri kita, kita juga tidak mengharapkan usia tua, sakit dan kematian itu dihadapi, dialami oleh orang-orang terdekat kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bimbang, jangan ragu menjadi umat Buddha untuk mengatakan saya punya tujuan. Dan tujuan saya itu adalah akhir dari samsara, disebut sebagai nibbana. Sang Buddha menyampaikan di dalam Dhammapada syair ke-204, ada beberapa baris kalimat dalam bahasa Pali disebutkan arogya paramang labha. Kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Jadi kalau Anda mendapatkan keuntungan berupa materi dari Anda bekerja, berdagang atau apapun itu,
Sesungguhnya tidak seberapa kalau Anda sakit-sakitan. Ya, dengan kekayaan, tentu setiap orang ingin kaya secara materi. Tetapi Bapak Ibu bisa bandingkan, bisa bayangkan, seandainya punya kekayaan yang luar biasa, tapi dia tidak puas, kira-kira batinnya bahagia enggak? Enggak. Tapi kalau misalkan ada orang yang rumahnya sederhana, isinya juga sederhana, tapi dia merasa puas dan cukup. Mana yang lebih bahagia? Yang selalu merasa kurang atau yang bisa merasa cukup? Yang bisa merasa cukup lebih bahagia. Kemudian baris berikutnya dari syair yang sama berbunyi wisasa paramangnyati. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Kenapa harus jujur? Karena kejujuran membuahkan kepercayaan. Kepercayaan itu didapatkan gampang atau sulit? Sulit. Makanya kalau kita bisa jujur, kemudian dipercaya orang, kita akan menjadi manusia yang bernilai. Kemanapun pergi dipercaya orang. Kenapa? Karena jadi orang yang jujur. Kalau kemana-mana dipercaya orang, rasanya juga bahagia. Tapi sudah punya ini, sudah punya itu, tidak ada kekurangan apapun. Setiap ngomong gak ada orang yang percaya. Di sana ngomong gak ada yang percaya. Di sini ngomong gak ada yang percaya. Hidupnya bahagia enggak? Enggak bahagia juga. Dan baris yang terakhir dari syair 204 ini disampaikan oleh Sang Buddha bahwasanya Nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi di dalam agama Buddha, yang paling tinggi dari nilai kebahagiaan itu, dari segala jenis kebahagiaan, kebahagiaan yang paling tinggi itu adalah Nibbana. Sekali lagi, Nibbana bukan alam. Nibbana adalah pencapaian kualitas batin. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan topik yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kebahagiaan atau bahagia yang tanpa celah. Tadi sudah disampaikan, kebahagiaan yang tertinggi itu adalah Nibbana. Bante, tapi kan kami ini adalah umat perumah tangga yang setiap harinya itu kami bersinggungan dengan hal-hal duniawi. Kebencian juga masih tebal. Pengen marah sudah ditahan, jebol juga. Jalan di mall, kanan kiri ada orang jual baju, ada orang jual tas, ada orang jual sepatu. Saya sudah tahan Bante, saya sudah tahan, jebol juga, kepenjot juga beli tas, beli baju. Kami ini adalah perumah tangga yang senantiasa bersinggungan dengan hal-hal duniawi hampir setiap hari. Dan kami perumah tangga ini juga menikmati kenikmatan indria. Jadi mana mungkin Bante, kami ini bisa mengenyam kebahagiaan seperti yang Bante sebutkan. Kebahagiaan atau bahagia yang tanpa celah, atau kebahagiaan yang tertinggi Nibbana. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu khawatir. Tidak perlu berkecil hati. Kalau belum bisa mencapai Nibbana di kehidupan ini, setidaknya Sang Buddha sudah pernah menyampaikan bahwasanya ada kebahagiaan yang bisa dicapai oleh perumah tangga. Mereka yang menikmati kesenangan indria. Ada jenis kebahagiaan yang bisa dicapai oleh para perumah tangga. Ya,
Nah, khotbah ini bernama Ananya Sutta. Ada di dalam kitab Anguttara Nikaya kelompok 4 sutta ke-62. Ya. Ananya Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Anathapindika. Tahu Anathapindika? Tadi dibaca artinya ya. Tadi baca sutta apa? Manggala Sutta ya. Anathapindika siapa? Anathapindika adalah salah satu hartawan yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia juga merupakan salah satu penyokongnya Sang Buddha. Menyokong Sang Buddha dengan sangat luar biasa karena memiliki keyakinan yang sangat kuat. Kenapa Anathapindika bisa memiliki keyakinan yang sebegitu kuat, Bante? Karena Anathapindika adalah seorang pemasuk arus. Artinya dia sudah mencapai tingkat kesucian tahap pertama atau tingkatan pertama yang disebut sebagai tingkatan kesuciannya namanya Sotapati. Orang yang mencapai namanya adalah Sotapanna. Salah satu ciri yang dimiliki oleh seorang Sotapanna, dia memiliki keyakinan yang teguh, yang kokoh, yang mantap kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi kami kan tidak seperti itu, Bante. Betul. Kita ya namanya juga masih latihan. Kita masih berlatih, kita masih berjuang untuk mencapai setidaknya tataran kesucian tingkat pertama. Gitu ya. Yang penting punya keyakinan. Nah, ini anak-anak yang sekolah ini, kalau dia ujian atau dia mau lomba, kalau dari rumah saja tidak yakin, kira-kira ikut ujian dia semangat enggak? Enggak semangat. Tapi kalau dari rumah dia sudah yakin, saya yakin Bante saya bisa. Ikut lomba juga sama, saya yakin Bante saya bisa. Karena dia yakin, dia akan sungguh-sungguh. Tapi kalau dari rumah sudah, aduh Bante saya ini kok kayaknya enggak yakin ya. Kalau orang yakin, majunya dengan mantap. Tapi kalau orang tidak yakin, pasti mundur. Kalau orang ragu-ragu, ya antara maju atau mundur. Maju satu langkah, mundur lagi satu langkah, enggak sampai-sampai. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda punya tujuan. Setidaknya kalaupun belum bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi, belum bisa mencapai tingkatan kesucian yang tertinggi, setidaknya kita mencapai tingkat kesucian yang pertama, kemudian nanti bertahap kedua dan lain sebagainya. Yang penting sekarang diawali punya keyakinan, yakin saya bisa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ananya Sutta diceritakan bahwasanya suatu ketika, suatu hari, Anathapindika, seorang hartawan perumah tangga ini mendatangi Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha berkata kepada hartawan Anathapindika, perumah tangga ada 4 jenis kebahagiaan yang bisa dicapai oleh seorang perumah tangga yang menikmati kesenangan indria. Apakah yang 4 itu? Yang pertama adalah Ati Sukhang. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, jenis kebahagiaan yang pertama disebut sebagai Ati Sukhang. Dalam bahasa Indonesia dimengerti sebagai kebahagiaan memiliki. Bagaimanakah yang dimaksud dengan kebahagiaan memiliki itu?
Dijelaskan di dalam sutta bahwasanya di sini seorang perumah tangga memperoleh kekayaan karena bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ulet, bekerja dengan tekun, bekerja keras, dengan kekuatan di lengannya, dengan keringat di dahinya. Kemudian karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia memperoleh kekayaan. Kemudian karena dia bekerja dengan jerih payahnya dan memperoleh kekayaan, kemudian dia berpikir, saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jerih payah saya sendiri, dengan cara yang benar, sesuai dhamma. Dan saya sekarang memperoleh kekayaan. Kira-kira pada saat merenung demikian, bahagia enggak? Bahagia. Bahagia ya? Kalau Anda bekerja jadi apapun. Jadi apapun Anda bekerja. Setelah bekerja, misalkan 1 bulan, nanti awal bulan biasanya ya, awal bulan Anda cek saldo, loh kok nambah ya? Kira-kira bahagia enggak? Bahagia. Ini baru ngecek, belum Anda pakai buat beli ini untuk beli itu. Baru tahu bahwasanya ini awal bulan, kemudian Anda coba buka rekening begitu, cek saldo, kok saldonya nambah. Bahagia enggak? Bahagia. Karena bekerja dengan keras dan memperoleh kekayaan, ini disebut sebagai kebahagiaan memiliki. Kalau sudah bisa berpikir demikian, batinnya bahagia, kebahagiaan yang muncul karena bisa memperoleh dan memiliki kekayaan seperti itu disebut sebagai adhi sukhang. Karena batinnya bahagia, maka kemana-mana Anda juga bahagia. Ya, kalau orang bahagia kira-kira ngomongnya, ucapannya baik atau buruk? Biasanya kalau orang lagi bahagia begitu, ya, ucapannya nyenengin atau tidak nyenengin? Nyenengin. Kalau orang lagi bahagia begitu, wajahnya cerah atau kusam? Kalau orang bahagia begitu, senyumnya kira-kira senyum sumringah atau bagaimana? Ya sumringah. Kalau orang bahagia begitu, datang ke wihara juga senang dengan senang hati, ya. Perilakunya juga tampak menyenangkan, ketemu orang juga ramah begitu. Kalau pas di tanggal muda, ya. Nanti kalau meditasinya juga tenang. Gitu ya. Jadi kebahagiaan yang muncul dan dirasakan karena dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, aku sudah bekerja keras dan memperoleh kekayaan, itu adalah jenis kebahagiaan yang pertama. Adhi sukhang disebut sebagai kebahagiaan memiliki. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah memiliki kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar, sesuai dengan dhamma, dengan kerja keras, dengan kekuatan di lengannya, dengan keringat di dahinya, kemudian kekayaan yang sudah diperoleh itu bisa digunakan untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Ya, untuk berdana, untuk melakukan tindakan-tindakan berjasa. Kemudian setelah menggunakannya, orang itu merenung, saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan jerih payah sendiri. Kemudian saya memperoleh kekayaan, dan kekayaan ini saya bisa gunakan untuk bisa berbuat baik. Kira-kira bahagia enggak? Kebahagiaan yang muncul karena bisa menggunakan dan menikmati kekayaan itu, jenis kebahagiaan yang kedua disebut sebagai bhoga sukhang.
kebahagiaan menikmati. Ya, kalau yang pertama tadi kan baru memiliki, baru dapat. Nah, yang kedua ini sudah dapat, Anda bisa gunakan ya mungkin untuk apa? Untuk healing ya. Anda punya kekayaan, Anda bisa gunakan untuk shopping. Ya barangkali ini pulang dari wihara nanti bisa mampir ke Tamrin Plaza. Bisa mampir kemana? Center Point misalkan. Nah, dengan kekayaan yang seperti itu Anda bisa gunakan untuk jalan-jalan, untuk nraktir orang tuanya, untuk ngajak makan orang tuanya, untuk ngajak jalan-jalan mainan anak-anaknya, untuk ngajak makan istrinya, untuk membahagiakan diri sendiri ya, untuk membahagiakan karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir, dengan kekayaan yang sudah diperoleh dengan cara yang benar itu, Anda bisa gunakan untuk membeli misalkan sepiring nasi atau semangkuk sayur atau masak sendiri bahan-bahan makanan, kemudian dibawa ke wihara, digunakan untuk berdana kepada sangga. Nah, setelah itu Anda pulang kemudian berpikir, saya sudah memiliki kekayaan, kemudian kekayaan itu saya buat untuk membahagiakan diri saya buat membahagiakan orang tua saya gunakan untuk membahagiakan anak dan istri suami saya gunakan untuk membahagiakan karyawan-karyawan saya gunakan untuk membahagiakan teman-teman saya. Saya juga bisa gunakan kekayaan ini untuk menambah kebajikan dengan berdana. Ketika berpikir seperti itu, kira-kira bahagia enggak? Bahagia. Akhirnya hasil jeripaya saya ini membuahkan hasil. Dan hasilnya ini juga bisa membuat orang lain bahagia. Aduh, bahagianya. Ya, ini jenis kebahagiaan yang kedua yang bisa dicapai oleh perumah tangga yang menikmati kesenangan indria, yang disebut sebagai bhoga sukhang atau kebahagiaan menikmati. Lalu jenis kebahagiaan yang ketiga disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Ananya Sutta. Setelah memperoleh kekayaan karena dia bahagia karena memiliki, kemudian yang kedua dia bahagia bisa menikmati, yang ketiga ini dia bahagia karena dia berpikir aku tidak punya hutang. Ya. Jadi di sini atau jenis kebahagiaan yang ketiga ini, seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, dengan kekuatan, dengan jerih payahnya, dia memperoleh kekayaan dan dia juga tidak punya hutang pada siapapun, apakah kecil ataukah besar. Karena dia berpikir saya tidak punya hutang, batinnya tenang, batinnya damai, bahagia. Ya, Bante, bagaimana caranya supaya tidak punya hutang? Ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian menggunakan kekayaan dengan sungguh-sungguh, Anda bisa secara bijak mengelola kekayaannya. Ya tidak akan ada pinjam meminjam. Bante, gimana kalau misalkan harus atau terpaksa harus minjem? Gimana Bante kalau misalkan terpaksa harus utang? Ya terpaksa ya mau bagaimana lagi? Gitu ya. Yang paling penting setelah Anda berhutang, setelah Anda minjam, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sudah minjem online, nanti digunakan untuk judi online. Ini bahagia Anda, ujung-ujungnya bangkrut iya. Ya, maka dari itu kalau bekerja dengan sungguh-sungguh, bisa mengelola kekayaan dengan baik dan jangan sampai berhutang.
Kalaupun memang terpaksa berhutang, dana atau kekayaan yang Anda dapat dari berhutang itu gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti Anda akan memperoleh manfaat. Pada akhirnya kekayaan juga makin bertambah, bisa melunasi hutang-hutangnya juga. Dan kalau berpikir saya tidak punya hutang, itu bahagia sekali, ya. Kenapa? Karena tidak ada mantra, tidak ada parita untuk menghapus hutang. Nanti jangan-jangan ada yang berpikir, Bante ada ndak, Bante saya harus baca parita apa supaya hutang saya ini bisa terhapus. Mau baca parita apa? Mau baca berapa kali? 108 kali? Mau baca 1000 kali? Atau Bante saya mau ikut meditasi, tujuannya apa? Supaya hutang saya lunas. Ya, baca parita atau baca mantra atau baca apapun kemudian meditasi itu tidak bisa menghapus hutang. Paling tidak itu bisa membuat pikiran kita tenang ketika ketika harus memikirkan utangnya. Begitu selesai meditasi, begitu selesai baca parita, puyeng ya tetap puyeng mikir utang. Gitu ya. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, sebisa mungkin sebagai umat Buddha yang budiman, yang bijaksana, kita bisa mengelola kekayaan dengan baik. Dan kalau Anda tidak punya hutang sama sekali, tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, rasanya hidup bahagia. Dan kebahagiaan yang dirasakan, kebahagiaan yang dicapai, kebahagiaan yang timbul dari berpikir bahwasanya saya tidak punya hutang, itu disebut sebagai ananya sukhang. Sebagaimana sutta ini diberi nama Ananya Sutta, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keterbebasan dari hutang. Jadi jenis kebahagiaan yang ketiga ini disebut sebagai ananya sukhang, artinya adalah kebahagiaan terbebas dari hutang. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, sebagai umat Buddha yang mengerti Dhamma, yang memahami Dhamma, hendaknya bukan hanya peduli untuk mencari, memperoleh kekayaan, kemudian menikmatinya, dan setelah memperoleh dan menikmati kemudian Anda tidak punya hutang. Ada kebahagiaan yang lebih tinggi yang bisa Anda capai, bisa Anda rasakan sebagai umat Buddha, sebagai perumah tangga, yaitu jenis kebahagiaan yang keempat yang disebut sebagai anawajja sukhang. Anawajja sukhang ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebahagiaan ketanpa celaan. Anda bisa memperoleh kekayaan, Anda bisa menikmati kekayaan, Anda tidak punya hutang, tapi kalau pergi ke sana dicela, pergi di sini dicela, kira-kira hidupnya bahagia enggak? Tidak bahagia. Lalu apa Bante yang dimaksud dengan kebahagiaan ketanpa celaan? Di sini seorang perumah tangga bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras, bekerja dengan jerih payah, dengan kekuatan dan juga keringat begitu. Dan sambil bekerja dia juga berpikir atau dia juga berucap atau dia juga bertindak, pikiran, ucapan dan tindakannya baik. Dia tidak berpikir buruk, dia tidak berucap buruk, dia tidak bertindak yang buruk. Karena kadang-kadang orangnya sudah kaya, orangnya bisa menikmati kekayaan, tapi ucapannya buruk sekali. Ketika berada di satu komunitas, orang ini dicela. Tidak bahagia. Tidak ada harganya Anda bisa
memperoleh banyak kekayaan, bisa menikmati kekayaan, tapi ucapannya buruk, pikirannya buruk, tindakannya juga buruk. Maka dari itu kebahagiaan jenis yang keempat bisa berpikir bahwasanya pikiran dan ucapan serta tindakan saya ini bersih, tidak ada noda, tidak ada pengotor. Pikiran, ucapan, dan tindakan saya ini bebas dari celah. Jadi Bapak Ibu berpikir yang baik, bertindak yang baik, berucap yang baik, itu mengajarkan supaya hidupnya bersih, bebas dari celah. Kalau misalkan di dalam keluarga begitu ya, di dalam keluarga itu tinggal di rumah yang mewah sekali, tinggal di rumah yang besar dan mewah, tapi antar penghuninya itu tidak ada ucapan yang baik, tidak ada pikiran yang baik, tidak ada perilaku yang baik. Kira-kira keluarga itu harmonis apa tidak? Tidak. Kira-kira keluarga itu bahagia tidak? Tidak. Meskipun memiliki banyak kekayaan, tinggal di rumah yang penghuninya itu tidak berpikir, berucap, dan bertindak baik, tidak bahagia. Tetapi seandainya orang tinggal di rumah sederhana, isinya juga sederhana, tapi penghuninya itu pikirannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik, maka hidupnya juga bahagia. Maka Sang Buddha sampaikan sebagaimana yang Bante kutip di awal bahwasanya idhanandati pecanandati kata punyo ubhayathanandati punyang me katantinandati biyo nandati sugating gato. Di dunia ini ia berbahagia, di dunia sana ia berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Ia berbahagia karena berpikir, saya telah berbuat bajik. Dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika ia terlahir di alam yang bahagia. Maka dari itu, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, sebagai umat Buddha tidak perlu khawatir, tidak perlu kecil hati seandainya belum bisa mencapai kebahagiaan yang tertinggi nibbana. Sebagai perumah tangga, Anda bisa mencapai jenis-jenis kebahagiaan yang bisa dicapai oleh seorang perumah tangga yang menikmati kesenangan indria. Baik itu kebahagiaan jenis yang pertama tadi disebut sebagai apa? Dalam bahasa Pali adhi sukhang. Yang pertama, jenis kebahagiaan yang pertama di dalam Ananya Sutta, adhi sukhang, yaitu kebahagiaan memiliki. Yang kedua disebut sebagai bhoga sukhang, kebahagiaan menikmati. Yang ketiga adalah ananya sukhang, kebahagiaan terbebas dari hutang. Dan yang keempat disebut sebagai anawajja sukhang, yaitu jenis kebahagiaan terbebas dari celah. Dan inilah yang ingin Bante sampaikan, yaitu bahagia yang tanpa celah. Bahagia yang tanpa celah adalah perasaan yang muncul, perasaan bahagia yang timbul karena melihat perilakunya sendiri yang bersih, melihat perilakunya sendiri, merenungkan perilakunya sendiri, ucapannya sendiri, pikirannya sendiri yang bebas dari celah. Alih-alih dicela, orang yang pikiran, ucapan, dan tindakannya baik, di masyarakat orang-orang ini akan dipuji. Bahkan oleh para bijaksanawan, mereka yang demikian juga akan dipuji.
Ya, oleh karena itu, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, sebagai umat Buddha yang budiman, hendaknya tidak hanya mengejar jenis kebahagiaan yang 1 sampai dengan 3, tetapi lalai terhadap yang keempat, tetapi kita harus peduli. Yang pertama silahkan itu urusan Anda. Yang kedua itu juga urusan Anda. Yang ketiga itu urusan Anda. Gitu ya. Anda kan mencari penghasilan, menikmati penghasilan itu. Anda juga tidak punya hutang. Tapi yang keempat ini untuk menjadi berpikir baik, berucap baik, bertindak baik, ini tugas para biku untuk membimbing para umat Buddha sekalian. Maka Bante juga sangat peduli dan harus, karena ini kewajiban, Bante juga merasa perlu untuk mengarahkan Bapak Ibu supaya memiliki kehidupan yang bersih, yang bebas dari celah. Di akhir khotbah ini, Sang Buddha menyampaikan, orang bijaksana setelah melihat secara menyeluruh, mengkaji secara komprehensif 2 jenis kebahagiaan ini, 1 sampai dengan 3, dan yang keempat ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama adalah nomor 1 sampai dengan nomor 3, dan kelompok kedua adalah kebahagiaan yang nomor 4. Dan Sang Buddha sampaikan kebahagiaan yang jenis kedua, yang nomor 4 itu, kebahagiaan yang tanpa celah itu, ya, kualitasnya atau yang nomor 1 tidak sebanding 1/16 bagian dari kebahagiaan yang keempat. Punya ini dan itu dan lain sebagainya, tapi kalau masih dicela tidak bahagia. Tapi seandainya Anda memiliki sedikit, menikmati juga sedikit, punya hutang meskipun sedikit, tapi kalau Anda perilakunya bersih, tidak ada celah, itu adalah jauh lebih membahagiakan. Dan Bante ingin sampaikan juga, sebanyak apapun Anda memiliki kekayaan yang ke-1 sampai dengan yang ketiga ini misalkan, ya, Anda merasakan kebahagiaan yang 1 sampai dengan 3, kebahagiaan yang Anda rasakan ini hanya bisa dinikmati di kehidupan ini saja. Ya, Anda memperoleh materi tidak dibawa mati. Anda bisa menikmati makanan paling bertahan 1 hari. Anda bisa menikmati rumah, nah nanti ketika meninggal tidak dibawa juga. Anda punya hutang, hutangnya belum lunas, Anda meninggal nggak mikir lagi juga. Tetapi kalau yang keempat, Anda memiliki perilaku yang bersih, yang tanpa celah, ucapan dan pikiran juga bersih, ini menjadi bekal untuk kelahiran kita yang akan datang. Si pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua dunia itu, baik di alam ini maupun di alam yang akan datang. Terima kasih, ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami, juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu.